Laudrup sumamente hábil. Michael Laudrup, Diogo Laudrup. ¡Gol! De Dinamarca. ¡Gol! De Michael Laudrup. Este sensacional 11. ¡Gane! Michael Laudrup seringkali dikenal sebagai pemain komplit yang diremehkan. Dia punya kemampuan mencetak gol yang baik dan tentu saja kemampuan utamanya adalah memberi umpan dengan akurasi jempolan. Michael Laudrup yang terkenal punya paras menawan sejatinya cocok dijadikan sebagai vokalis yang berdiri di depan. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk menjadi pemain bass yang menciptakan irama misterius sehingga dapat membuat rekan-rekan setimnya bersinar. Seperti apa yang dikatakan Johan Cruyff dalam sebuah wawancara, satu-satunya kritik yang pantas disematkan pada sosok Laudrup adalah ketika dia tidak memiliki sifat egois yang terkadang dibutuhkan seorang pemain untuk mengangkat dirinya sendiri. Jika hal itu terdapat dalam diri Laudrup, maka Johan Cruyff sangat percaya bila pria asal Denmark itu bisa setara dengan Diego Maradona hingga Lionel Messi. Jika Michael lahir di daerah kumuh di Brasil atau Argentina dengan bola sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan, ia akan dikenal sebagai pemain paling jenius sepanjang masa. Ia memiliki semua kemampuan untuk mencapainya, tetapi tidak memiliki naluri kumuh yang dapat mendorongnya ke sana. Karena menjadi pemain yang lebih mementingkan keperluan tim ketimbang individu, nama Laudrup luput dari penghargaan Ballon d'Or. Hal itu pun menjadi satu yang paling disesali oleh mantan rekan setimnya di FC Barcelona, yakni Pep Guardiola. Ballon d'Or adalah penghargaan yang tidak ada nilainya karena Michael Laudrup tidak pernah memenangkannya. Menurut Guardiola, jurnalis di Eropa telah gagal memberikan penilaian objektif di penghargaan yang diselenggarakan oleh France Football tersebut. Lebih lanjut, pelatih Manchester City tersebut bahkan berani berujar bila tidak tersorotnya sosok Michael Laudrup sebagai legenda yang benar-benar disegani merupakan sebuah tragedi besar. Lahir pada 15 Juni 1964 di Frederiksberg, Denmark, Michael Laudrup menonjol sebagai bakat sepak bola yang menjanjikan sejak usia muda. Laudrup dikenal karena kreativitasnya di lapangan, teknik briliannya, dan kemampuannya dalam mengatur serangan. Ia adalah gelandang yang sangat cerdas dan lincah, mampu menciptakan peluang bagi rekan setimnya dan mencetak gol spektakuler. Gaya permainannya yang anggun dan keterampilannya dalam mengoper bola menjadikannya pemain yang luar biasa. Menyusul ayahnya yang merupakan mantan pemain internasional Denmark, Finn Laudrup, segera muncul sebagai pelatih di Brøndby. Wajar bila kemudian Michael Laudrup menghabiskan sebagian besar masa pengembangannya di Brøndby dan Sovenhaven Boldklub atau yang dikenal sebagai KB. Memulai karir senior bersama Brøndby pada usia 17 tahun, Laudrup dianggap sebagai bakat yang benar-benar menarik. Setelah ditempatkan di hampir setiap posisi di garis depan di usia muda, ia benar-benar unggul dalam peran gelandang serang. Tidak semaju penyerang, tidak sedalam pemain nomor 8, Michael Laudrup adalah pemain nomor 10 sejati. Laudrup dikenal dengan kakinya yang sangat terampil, kecepatan yang seimbang, serta visi dan kemampuan memainkan umpan yang sangat brilian. Dari semua itu, kita akan mengenal sosok Michael Laudrup sebagai pengumpan sejati yang barangkali memiliki akurasi dan ketepatan paling presisi. Laudrup lebih sering menjadi pelayan bagi rekan-rekan setimnya. Dia hanya sesekali mencetak gol dan membiarkan lampu sorot tertuju pada pemain depan atau siapapun yang ingin tampil sebagai pahlawan kemenangan. Seiring berjalannya waktu, antara tahun 1982 dan 1983, Laudrup mulai menunjukkan siapa dirinya kepada dunia. Bahkan di usianya yang baru 18 tahun, ia memenangkan penghargaan pemain terbaik Denmark. Tim asal Inggris, Liverpool, ketika itu disebut bakal segera mendapatkan tanda tangan sang pemain. Namun entah dengan alasan apa, beberapa hari kemudian dia malah menandatangani kontrak dengan Juventus. Sayangnya, kepindahan ke Italia lebih banyak memberi pengalaman yang kurang mengenakan buat Laudrup.
Memang benar bahwa Serie A saat itu merupakan primadona bagi pemain manapun. Akan tetapi, tekanan yang dirasakan sangatlah luar biasa. Ditambah dengan aturan pembatasan jumlah pemain asing membuat Laudrup jadi kian terkucilkan. Saat Juventus punya Michael Platini dari Prancis, Zbigniew Bonik dari Polandia, serta Massimo Bonini dari San Marino, Laudrup yang masih muda terpaksa harus dipinjamkan. Ketika itu, Lazio pun menjadi tim yang dibelanya. Di masa itu, Laudrup sempat kecewa karena tidak ada pembicaraan apapun di awal tentang proses peminjamannya ke tim lain. Saat kembali ke Juventus pada tahun 1985, Laudrup sempat merasakan gelar Serie A pada tahun 1986. Namun saat ia diplot sebagai pengganti Platini yang putuskan pensiun, rencana yang telah dicanangkan tergolong gagal. Setelah menjalani 2 musim yang relatif mengecewakan, di mana tidak ada trofi yang dimenangkan, Laudrup hanya dapat mencetak 6 gol dalam 54 pertandingan. Di usia yang menginjak 25 tahun saat itu, Laudrup akhirnya membuat keputusan brilian. Dia bergabung dengan FC Barcelona dan segera mencetak sejarah bersama pelatih Johan Cruyff. Michael Laudrup bukanlah sekedar gelandang serang yang mampu bermain di mana saja di lapangan. Ia adalah pesepak bola sejati yang mencapai puncak karirnya di bawah asuhan Johan Cruyff. Ia mungkin adalah pemain Eropa paling elegan sepanjang masa setelah Johan Cruyff tentunya. 1 tahun sebelum Laudrup bergabung dengan klub, Johan Cruyff baru saja kembali ke Barcelona sebagai manajer. Bersamanya, ia membawa filosofi sepak bola khasnya, sebuah filosofi yang dikenal sebagai total football. Gaya sepak bola yang berorientasi menyerang dan berbasis penguasaan bola membuat Johan Cruyff senang bukan kepalang saat berhasil mendapatkan Michael Laudrup. Saat itu, bersama Ronald Koeman dan Hristo Stoichkov, Michael Laudrup turut menjadi tulang punggung dari terciptanya The Dream Team milik Barcelona. Di Barcelona, Michael Laudrup berhasil mendapatkan 4 trofi La Liga secara beruntun. Ia juga turut mempersembahkan trofi Copa del Rey dan tentunya Piala Champions pada tahun 1992. Berada di bawah sistem Johan Cruyff, Laudrup menunjukkan tentang bagaimana seorang gelandang serang bekerja. Umpan terobosan, visi yang gila, hingga dribble yang licin menjadi sesuatu yang sering diperlihatkan. Namun sayangnya, di tengah karirnya yang menanjak, Laudrup gagal menjadi bagian bersejarah timnas Denmark yang memenangkan trofi Piala Eropa tahun 1992. Saat itu, Denmark sejatinya gagal lolos ke babak kualifikasi. Di babak kualifikasi itu, Michael Laudrup dan saudaranya, Brian, memilih untuk berhenti bermain untuk Denmark setelah berselisih dengan pelatih kepala Richard Nielsen. Namun tak lama, Denmark mendapat panggilan untuk menggantikan Yugoslavia yang tersandung masalah. Ketika mendapat panggilan untuk kembali ke tim nasional dan mewakili negaranya, Brian Laudrup memilih untuk menerima panggilan tersebut. Namun Michael tetap teguh pada pendirian sebelumnya. Dalam rangkaian peristiwa yang kemudian lebih mengejutkan, Denmark berhasil memenangkan semuanya tanpa Michael Laudrup. Kembali ke Spanyol, meski melewatkan kesempatan mencetak sejarah bersama Denmark, Laudrup berhasil menciptakan momen tak terlupakan bersama FC Barcelona. Pada Januari 1994, Laudrup memainkan peran yang cukup krusial saat membawa Barca menang melawan Real Madrid dengan skor 5-0. Menariknya, itu menjadi musim terakhir Laudrup bersama Barca usai ia terlibat friksi dengan pelatih Johan Cruyff. Lalu saat sang pelatih memilih untuk menyingkirkannya dari final Liga Champions Eropa melawan AC Milan, Laudrup merasa bahwa itu memang benar-benar menjadi masa terakhirnya bersama tim Katalan. Saat usianya sudah menginjak 30 tahun saat itu, tawaran paling menarik datang dari Real Madrid. Jadi tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran tersebut dan segera menjadi bagian dari sejarah Los Blancos. Fakta menariknya, tepat setelah menjadi bagian dari El Barça yang menghancurkan Madrid dengan skor 5-0, setahun kemudian Laudrup kembali tampil di laga El Clasico, namun kali ini dengan seragam Real Madrid.
Ajaibnya, Laudrup berhasil membalaskan dendam El Real atas Barca dengan memberi kemenangan yang sama, yakni 5-0. Ketika asisten Real Madrid Angel Capa kembali ke ruang ganti setelah timnya membalas dendam terhadap Barcelona, ia mendapati Laudrup yang tampak puas. Dikatakan bahwa Laudrup menoleh ke arah pelatihnya, tersenyum dan berkata dengan lembut, "Aku menang 10-0. Setelah menghabiskan satu musim lagi bersama Madrid, Laudrup melanjutkan karirnya dengan bermain untuk Vissel Kobe di Jepang pada tahun 1996 dan kemudian membela Ajax pada tahun 1997. Di klub yang terakhir, ia membantu mereka meraih 2 gelar, yaitu Eredivisie 1997-98 dan Piala KNVB. Pada tahun 1998, sebelum menutup karirnya, Michael Laudrup sempat tampil di ajang Piala Dunia yang digelar di Prancis. Perjalanan berat Laudrup bersama timnas Denmark harus berakhir di babak perempat final. Saat itu, timnas berhasil menjadi tim yang mampu mengubur mimpi Laudrup untuk memenangkan gelar Piala Dunia pertama buat tim Dinamit. Selain itu, laga melawan Brasil juga menjadi yang terakhir bagi Laudrup dalam karir sepak bolanya. Menjadi salah satu gelandang paling elegan di dunia, membuat nama Laudrup tidak serta-merta digembar-gemborkan. Dia layaknya pahlawan tak terlihat yang lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan tim ketimbang pribadi. Selain itu, kepribadian Laudrup yang rendah hati dan sikapnya yang santun di luar lapangan turut menjadikannya sebagai sosok yang dihormati oleh rekan setimnya dan diidolakan oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Bahkan saat gelandang legendaris Barcelona yang bernama Andres Iniesta ditanya tentang siapa pemain terbaik sepanjang sejarah, dia tak ragu untuk mengatakan Michael Laudrup.